pagi-pagi pergi acara. Besoknya bertemu dengan mereka. Izinkan saya berbicara. Sebelumnya, Assalamualaikum merdeka. Allah mengatakan kepada malaikat untuk manusia menjadikan khalifah di bumi. Dan para malaikat itu menjawab, kenapa kamu hendak menjadikan khalifah yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan malaikat itu bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Oke, dengarkan. Yang pertama, manjada wajada mansobaro zofiro mansaro ala darbi wasollah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa aluh al-mad'u lahu al-biladu barijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada pembina acara ceramah pada hari ini, Ustadz Rahmat Ibrahim, serta para orator dan juga teman-temanku yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita yang mana yang hak dan mana yang batil. Dan kami sebagai MC telah menyusun acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua penampilan para orator, dan yang terakhir penutup. Lanjut ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan berbasmalah bersama. Lanjut kepada orator yang pertama, yaitu Zidan Ramadan. Dia adalah seorang pemain bola yang handal. Dia selalu latihan dimanapun dia berada, mau di kamar, mau di sekolah, maupun di lapangan. Dan marilah kita panggil dia Zidan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-biladu warijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku penjab, yang terhormat MC, yang terhormat teman-temanku yang berbahagia dan yang ada di rumah di sana. Selamat menikmati ceramah yang ada di sini. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan ceramah pada siang hari ini. Salat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana Nabiana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran Islam ke zaman yang dari zaman yang gelap sampai ke zaman terang benderang sampai sekarang ini, dan juga yang telah membenarkan antara yang hak dan yang batil. Oke, saya di sini akan berceramah yang berjudul Penciptaan Manusia sebagai Khalifah. Penciptaan itu ada dalam surah Al-Mu'min ayat 12 sampai 14 yang artinya, sungguh aku telah menciptakan manusia dari saripati air mani, kemudian kami jadikannya air mani itu di dalam tempat yang
kokoh. Kemudian kami jadikan air mani itu dalam tulang segumpal darah, dan segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami bungkus ke dalam tempat yang sempurna. Kurun waktunya yaitu selama 120 hari. Yang pada ada 3 tipe. Yang pertama itu dalam 40 hari, dan 40 hari. Nah, yang pertama itu 40 hari pertama itu menjadikan segumpal darah. Dan yang kedua, pada 40 hari yang kedua yaitu menjadikan segumpal daging. Dan yang ketiga, pada 40 ketiga yaitu menjadikan penciptaan yang sempurna. Ciptaan yang sempurna. Masya Allah, untuk penciptaan manusia sangat butuh membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan untuk membutuhkan waktu yang sangat lama itu terjadilah pembentukan, yang dimana pembentukan itu dapat menjadikan ruh, indera penglihatan, dan hati nurani. Yang pada materi kedua yaitu yang pertama tadi kan penciptaan, dan yang kedua yaitu manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah sudah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30-32. Allah mengatakan kepada malaikat untuk manusia menjadikan khalifah di bumi. Dan para malaikat itu menjawab, kenapa kamu hendak menjadikan khalifah yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan malaikat itu bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Tidaklah yang malaikat ketahui, sungguhnya Allah mengetahui segala apapun yang tidak diketahui oleh para malaikat. Dalam manusia sebagai khalifah yaitu, dan juga pemimpin itu sudah diberikan tugas untuk beribadah. Dalam surah Az-Zariyat yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa", tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Di mana ada pepatah, di mana ada umat, di situ ada pemimpin. Yang dimana pemimpin itu untuk membenarkan rakyatnya ke jalan yang lurus. Intinya kita itu harus bersyukur sudah diberikan apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita harus menaati apa yang telah ditetapkan oleh pemimpin, dan kita harus menaati juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menaati larangannya. Sekian dari saya, walhamdulillahirabbil alamin. Hadza wallahu yarana wa yahfazuna. Walhamdulillah. Assalamualaikum, merdeka. Lanjut kepada orator yang kedua, yaitu dia adalah pehobi motor klasik, dan juga dia sangat jago dalam hal bergombal kepada wanita. Mari kita sambut Rizal Dwi Chandra. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Yang terhormat Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Musalla alaihi Muhammad walu wal madu lahu al bilad warijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat kepada MC, yang terhormat kepada Ustadz Ibrahim dan Abi Umi serta Bapak Ibu yang sedang menonton. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesehatan paripurna, rezeki, salawat serta salam kita tak lupa panjatkan puja syukur kepada Nabi Muhammad SAW yang telah
diberikan, yang berjuang dari gelap hingga menerang. Berdirinya di sini saya akan berceramah tentang berolahraga. Berolahraga itu sangat penting karena tubuh kita jadi kuat, sehat, tidak sakit. Ada Abu Hanif Al-Ghazali, dia mengatakan kita harus mengizinkan anak untuk berolahraga supaya tidak bosan, supaya kalau memaksakan untuk belajar terus itu akan mematikan hati dan mengkikiskan kecerdasan. Nah, dari situ kita setiap hari harus berolahraga ataupun seminggu 2 kali atau 3 kali supaya badan kita sehat, biar tidak sakit, dan kita juga harus berolahraga. Kita di Matal Zaitun ini udah difasilitasi berbagai lapangan. Di Palagan Agung ada lapangan basket, hoki, voli, terus lapangan sepak bola, dan lain-lain. Dan dari situ kita bisa memanfaatkan fasilitas itu dengan baik. Kita bisa ikuti kegiatan itu, berolahraga bola voli, dan yang lain. Mengapa kita harus berolahraga? Karena berolahraga itu sangat penting. Ketika muda kita berolahraga buat investasi, istilahnya investasi buat masa tua nanti. Ya, sekian dari saya. Sekian ceramah dari saya. Jikalau ada kesalahan kata, mohon maafkan saya. Ada wallahu yarana wa faduna walhamdulillahirabbil. Assalamualaikum, merdeka. Lanjut ke orator yang ketiga. Dia adalah seorang mantan pemain sepak bola yang selalu menjaga agar gawangnya tidak jebol atau kebobolan. Dia adalah seorang penggemar gandum dengan memakai susu warna putih. Mari kita panggil dia. Muhammad Panji Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Yang terhormat Umi dan Abi yang menonton video ini, dan yang terhormat pembimbing ceramah kelas 11 ISA 12 Ustadz Rahmat Ibrahim, dan yang terhormat MC dan teman-temanku yang saya banggakan. Dirinya saya di sini, saya akan berceramah tentang Indonesia. Indonesia adalah negara yang saya banggakan. Banyak sekali sumber daya alamnya dan dirinya saya di sini, saya akan berceramah tentang Indonesia. Indonesia adalah tempat negara yang sangat indah, di mana budaya-budaya yang sangat indah yang kita harus melestarikannya. Dan tidak juga budayanya, ada juga keberagaman kebudayaannya seperti upacara adat, istiadat, aksara, musik, dan drama dan pertunjukan. Jadi kita di sini di Indonesia janganlah merusak sumber-sumber daya alam seperti pohon,
Karena kenapa? Pohon itu alat bernapas bagi manusia. Jika kita rusak alat bernapas manusia, kita tidak akan hidup di dunia ini. Dan jika kita merusak tentang keberagaman Indonesia, kita tidak akan seperti modern ini, atau kita akan selalu berotak kecil lah, seperti menurun otak kita. Jadi kita harus melestarikan tentang kebudayaan dan mengembangkan melestarikan alamnya dan mengembangkan kebudayaannya, dan kita jangan lupa bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang membuat dunia ini dan membuat sumber-sumber daya alam ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, karena saya tidak luput dari kesalahan. Azza wallahu ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Lanjut kepada orator yang berikutnya. Dia adalah seorang pemain bola dulunya, dan sekarang entah apa yang dilakukan. Mungkin sekarang dia sedang mengerjakan suatu hal yang baik. Mari kita sambut Muhammad Panji Satria. Pagi-pagi pergi acara, besoknya bertemu dengan mereka. Izinkan saya berbicara. Sebelumnya, Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al-madu lahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Puja dan puji syukur tak lupa kita curahkan kepada dalam puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayatnya, yang telah memberi nikmat kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang seperti ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menyampaikan rahmat ilahi dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Menuntut Ilmu. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu adalah suatu cahaya yang diberikan kepada setiap makhluknya oleh ilahi untuk kita semua. Kemudian ilmu tersebut haruslah kita mencarinya walaupun dalam posisi lelah ataupun tidak lelah. Ya, jadikan lelah menjadi lillah. Saya mendengar sebuah kata-kata dari pepatah seperti ini. Jadi saya akan sebutkan dengan sebuah iringan lagu. Oke, dengarkan. Yang pertama, manjada wajada mansobaro zofiro mansaro ala darbi wasolah. Jadi apa yang dimaksud dari kata-kata tersebut? Apa sih artinya dari kata-kata tersebut? Ya, pertama saya akan urai dari awal. Manjada wajada. Manjada wajada adalah barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Maksudnya apa? Jadi ketika kita sedang ingin mencapai tujuan, kita harus bersungguh-sungguh dengan tujuan tersebut. Karena apa? Karena sesuatu yang kita inginkan harus didalami dengan kesungguhan. Yang kedua, mansobaro zofiro, yang artinya barang siapa yang bersabar maka ia akan dapat. Jadi ketika kita sedang menuntut ilmu, kita harus bersabar dan terus optimis. Yang ketiga,
mansaro ala darbi wasolla, yang artinya barang siapa yang berada di jalan tersebut maka ia akan sampai. Jadi di situ kita harus yang namanya selalu berada di posisi tersebut, yaitu berpikir positif agar mendapatkan hal tersebut. Sekian dari pidato saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa, yang lebih hanyalah Allah Ta'ala. Sekian dari saya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Baik, karena waktu telah memisahkan kita, waktu juga sudah habis. Mari kita sempurnakan acara pada hari ini dengan berhamdalah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami para MC, dan juga jangan lupa untuk setiap kesalahan dari kami mohon ditaruh di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum, merdeka. Salam merdeka.